Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Magnus Carlsen berhasil menjadi juara di dalam turnamen Champions Chess Tour Arithings Master 2022 setelah menaklukkan perlawanan Grandmaster Ian Nepomniachtchi di babak final dengan skor 2,5 berbanding 0,5. Dalam konten Tarigan Catur kali ini, admin akan mengulas pertandingan round ketiga yang menjadi penentu gelar juara Magnus Carlsen di dalam turnamen ini. Oke, langsung saja kita ulas ya. Di sini Grandmaster Ian Nepomniachtchi yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen yang merupakan pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan pion E6 yang menjadi variasi Prancis di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat dan pion C pukul D4 lalu kuda pukul pion di petak D4 dan kuda C6 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Langkah dari Magnus Carlsen ini membuat permainan masuk ke dalam variasi Taimanov di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda C3 dan menteri C7 lalu gajah E3, pion A6 dan di sini Ian Nepomniachtchi melakukan langkah agresif dengan pion menuju petak G4. Langkah ini penting untuk dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi karena saat menjalani pertandingan ini situasinya adalah Ian Nepomniachtchi harus menang karena tertinggal 0,5 berbanding 1,5 dari Magnus Carlsen. Jadi harus agresif untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan kali ini. Namun kadangkala terlampau agresif situasinya menjadi bisa berbalik dan bisa menjadi berbahaya buat pemain itu sendiri ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kuda pukul kuda di petak D4 dan menteri pukul kuda di petak D4. Pion B5 dan rokade panjang oleh putih. Gajah B7 dan raja B1. Kuda F6 mencoba untuk mengancam pion putih 2 kali namun masih aman ya karena pelindung dari putih juga 2 kali. Dan pion F3 semakin menambah perlindungan terhadap pion putih yang ada di petak pusat, itu yang di petak E4. Dan benteng menuju petak C8. Di sini harus hati-hati ya dari Ian Nepomniachtchi karena jelas benteng dan menteri hitam mengincar pion putih ini. Jadi kuda putih akan coba disingkirkan dari petak C3. Pion menuju petak G5 ancam kuda dan kuda pindah ke petak H5 lalu menteri D2, gajah E7 dan gajah H3. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke petak E2. Pion D5 mengajak pertukaran pion dan gajah G4. Di sini ingin mendapatkan kuda hitam. Lagi pula di sini kuda hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi, jadi pasti bertahan di petak itu. Dan satu-satunya langkah untuk menyelamatkan kuda itu adalah dengan pion ke petak G6. Gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Kuda menuju petak F4 ingin mendapatkan pion hitam dan pion dipukul E4 lalu kuda pukul pion di petak H5. Pion pukul pion di petak F3 dan gajah F4 ancam menteri dan mulai dari langkah ini situasinya menjadi berimbang. Selama 20 langkah pertama sebelumnya Grandmaster Ian Nepomniachtchi lebih menguasai secara posisi. Namun karena kesalahan langkah gajah menuju petak F4 ini maka situasi menjadi imbang. Namun nanti ada kesalahan-kesalahan lain atau blunder-blunder lain dari Ian Nepomniachtchi yang membuat situasinya berbalik dan Magnus Carlsen jadi jauh lebih unggul. Menteri mundur ke petak D8 dan menteri ke petak E3. Benteng putih mengancam menteri hitam. Gajah menutup ancaman dari benteng dan kuda skak. Nah, inilah langkah blunder dari Ian Nepomniachtchi yang membuat Magnus Carlsen unggul cukup telak.
itu unggul posisi 1,2 dari Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Gajah pukul kuda dan pion pukul F6. Benteng menuju petak Q8 dan benteng E1. Semakin parah blunder yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi yang membuat Magnus Carlsen unggul secara posisi dengan poin 3,8 menurut analisa komputer sangat besar, dan biasanya di dalam posisi seperti ini atau dengan poin 3,8 tersebut dalam level permainan sekelas Grandmaster sulit untuk disusul kembali ya. Jadi istilahnya Magnus Carlsen sudah pasti menang, tinggal finishingnya saja. Benteng menuju petak G2 mengancam pion 2 kali dengan 2 benteng hitam, lalu menteri ke petak A7. Menteri D7 mengajak pertukaran menteri dan menteri mundur ke petak D4. Benteng pukul pion di petak C2 jelas ingin mengincar petak B2 ya, pion yang ada di petak B2. Maka gajah putih harus mundur. Di sini sudah mundur semua buah-buah dari Ian Nepomniachtchi. Ini sudah berbahaya sekali. Tinggal beberapa langkah lagi Magnus Carlsen akan menang. Benteng pukul gajah di petak C1. Penting untuk menghilangkan gajah putih yang melindungi pion di petak B2. Raja pukul C1 dan menteri skak di C6. Raja B1 dan menteri ke petak A4 mengancam pion putih 2 kali. Lihatlah, sudah akan rusak pertahanan dari Ian Nepo. Benteng ke petak D2 mencoba ya untuk memberikan perlawanan, namun setelah langkah gajah pukul pion skak oleh Magnus Carlsen tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Ian Nepomniachtchi memutuskan untuk menyerah. Karena apapun yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi tetap akan kalah atau kena skakmat dalam waktu cepat. Misalkan raja ke sini maka tinggal gajah ke petak B3 skak, setelah raja ke sini menteri skak, setelah raja ke sini menteri skak mat. Oke, kita kembali. Kalau seandainya yang dilakukan adalah raja pindah ke sini, ini sama saja, tinggal pancingan skak ya. Menteri skak di sini kalau benteng menutup jelas menteri pukul benteng skak mat. Tetapi kalau raja pindah ada gajah menuju petak B3 skak, benteng terpaksa harus menutup dan menteri pukul benteng skak mat. Jadi semua akan menanda skak mat dalam beberapa langkah ke depan ya. Maka dari itu Grandmaster Ian Nepomniachtchi memutuskan untuk menyerah ketika gajah pukul pion skak di A2. Kemenangan yang sangat luar biasa dari Grandmaster Magnus Carlsen, terus ya mendapatkan gelar juara demi gelar juara walaupun pesaing-pesaingnya juga tidak kalah hebat. Menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.